kita dapat berkumpul dan sehat semua yang penting. Ya, dan juga kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu beserta konsolidasi organisasi dan berkala pada pagi hari ini, saya mungkin agak maju sedikit ya supaya jangan ngantuk nanti kita. Jadi kalau ada yang liwat-liwat pasti tidak ngantuk. Coba nyamuk liwat atau ada liwat itu beda ngantuk itu. Jadi maaf saya berputar-putar sedikit mungkin karena ada oleh-oleh yang kita sampaikan tadi itu pembawa acara itu terlampau ini apa tadi ya, memang selalu membanggakan itu. Enggak apa-apa, terima kasih pembawa acara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dulu saya mohon maaf kepada senior-senior saya semuanya. Itu di belakang, ada Pak Senior di depan, Pak Arman, Pak Eri, semua senior-senior kita, saya juga baru kita berorganisasi. Juga ibu-ibu sekalian semuanya, ya maaf saya berdiri di depan bukan untuk menggurui dan untuk memberikan apa, tapi tidak lebih hanya menyampaikan yang apa telah saya dapat kemarin. Jadi informasi ini seperti ini, memang kita sudah ada dalam dalam program kita bahwa kita adakan konsolidasi organisasi segala macam sudah ada di akhir tahun ini ada waktu. Kemarin begitu tanggal 27 kemarin kami dapat undangan untuk menghadiri dari undangan dari Bang Pol. Nah kami hadir sama Pak Nang Ali, sebenarnya kami bertiga ditunjuk. Nah bertiga ditunjuk saya, Pak Nang Ali dan juga Pak Wardas Tanjung. Nah, namun kami berdua yang bisa hadir sama Pak Nali. Mana Pak Nali nggak perlu lagi diceritain ini. Pak Nali udah jagonya ini ya, tapi tak apa-apa. Jadi begini, pada undangan kemarin kami mendapat materi yang disampaikan yaitu peran organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Nah, ini judulnya. Jadi berikan kepada narasumber sebelum saya itu, kemudian saya menghadiri dapat. Nah, kemudian dengan adanya dapat materi ini, yang waktu itu disampaikan pada kegiatan fokus grup diskusi organisasi kemasyarakatan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Padang pada tanggal 27 November 2025 yang lalu. Nah, itulah Ibu Bapak Ibu, sekarang bahannya sudah ada semua sama Ibu Bapak Ibu semua. Itu disampaikan kembali. Ini Pak Irfan juga minta disampaikan dan saya sampaikan kembali. Kemudian materi pada waktu itu ada tiga materi sebenarnya, Pak. Juga materi nanti tentang IT organisasi, bahwa organisasi harus melapor dan disitulah tampak nilai. Kami sama Pak Nali sempat menanyakan pada waktu itu aja nilai kita baru 22. Nah, dari sekian kegiatan itu. Jadi itulah memang kita waktu itu sudah ditunjukkan. Nah, ini sebenarnya bagus juga kalau ada IT yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Tapi tidak apa-apa. Jadi pada kesempatan ini disampaikan kembali oleh saya Zulkifli, Wakil Ketua PADPERI Kota Padang pada hari ini 22 Desember. Lanjut nih. Ini yang ke bawah. Ayo, oke. Panahnya ada bawah. Tadi Pak, sedikit tadi balik ke atas. Oke. Ke atas balik. Bawah nanti. Oke. Pada judul tadi kita seharusnya pada judul peran organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah ini, kita seharusnya juga tahu apa? Tahu pemerintah daerah itu apa? Gitu harus tahu pemerintah pusat apa, itu udah prinsipnya. Tapi ini tidak. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini Bapak Ibu semua sudah tahu, cuma saya menjelaskan, mengasih tahu di sini. Kemudian asas-asas pemerintahan yang baik, yang Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintah. Ini hanya untuk ingat-ingat aja Bu ya. Saya dicatat juga sudah ada bahan semua. Kemudian ini tidak, pada kesempatan ini kita tidak membahas itu. Lanjut soal pemerintahan.
Karena kita organisasi ormas, kita lanjut soal organisasi. Baik, organisasi kemasyarakatan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Kemudian telah sebagaimana telah diubah dengan Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang yang nomor 2 tahun 2017. Nah, telah ditetapkan menjadi undang. Jadi undang-undang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas itu adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Sebenarnya undang-undang yang lainnya untuk pelaksanaan dari organisasi ini ada, Bang. Undang-undang yang untuk pelaksanaan dari organisasi kemasyarakatan itu bisa ada juga undang-undang atau PP nomor 56 tahun 2016, nomor 58 tahun 2016. Itu tentang juga pelaksanaan tentang organisasinya. Kemudian juga ada Permendagri nomor 57 tahun 2017. Kemudian bahan kita memang tidak masukkan ke apa-apa, itu hanya untuk diketahui. Kemudian ada juga PP nomor 59 tentang organisasi yang didirikan oleh orang asing. Jadi organisasi boleh membuat organisasi kita di Indonesia. Peraturan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu membolehkan. Tapi PP-nya adalah nomor 59 tahun 2017. Tahun 2016, Pak. Itu tentang PP-nya. Kalau ada orang asing yang mendirikan ormas. Di dalam Undang-Undang nomor 17 2013 ini, organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan ormas adalah, tadi juga sudah dibicarakan oleh Pak, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi. Jadi kita yang berkumpul di sini, PWRI adalah sama aspirasi kita. Kalau yang tidak ikut gimana? Ya kita sama aspirasinya, bukan itu karena waktu aja nggak ada kali. Jadi bukan tidak ikut, bukan berarti tidak sama aspirasi. Tapi ini yang sama aspirasi, kemudian kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita ini organisasi juga untuk mencapai tujuan negara Kesatuan. Kalau dulu kita di pemerintahan langsung, tentu tujuan negara juga. Nah, ini sekarang kita setelah pensiun bergabung di organisasi PWRI, kita juga membantu dalam berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara, tentu berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia. Next, lanjut. Nah, peran penting. Nah, tentu kita harus tahu peran penting kita ini apa, gitu kan? Jadi dalam peraturan tadi, ini berdasarkan peraturan itu saja yang kita bahas. Undang-Undang nomor 17 2013 tadi, ormas memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, mulai dari membantu masyarakat memperjuangkan kepentingan kelompok hingga mendukung pembangunan daerah. Itu tujuan kita, ya, itu tujuan kita sesuai dengan undang-undang berorganisasi itu. Nah, kemudian yang kedua juga dengan berbagai latar belakang dan tujuan organisasi masyarakat hadir sebagai wadah bagi individu yang ingin berkontribusi dalam bidang sosial, keagamaan, kepemudaan dan lainnya. Makanya di sini dibagi, kalau Kesbangpol atau pemerintah itu membagi dalam undang-undang terbagi organisasi itu ada 4 sekarang yang dinilai dalam organisasi kemarin. Sebenarnya banyak bidangnya nanti. Iya, itu ada bidang kalau kita sosial, keagamaan, dan juga ada organisasi pemuda, organisasi lain banyak. Ya, itulah. Next. Baik, kita lihat ada bagiannya organisasi kemasyarakatan atau ormas itu ada 2, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah itu, jadi kalau yang berorganisasi tentu awalnya kalau yang sosial ini masyarakat pertama kita itu berkumpul yang sesuai dengan tujuan organisasi, berkumpul kita membentuk namanya pendiri organisasi, kemudian membuat aktanya, dan kemudian kita buat akta, kita laporkan Kumham oleh notaris sendiri, kemudian membuat ADRT. Nah, ADRT itu yang akan kita laksanakan ke bawah. Tapi tentang organisasi sendiri adalah berdasarkan undang-undang, ya kita laksanakan. Jadi ada badan hukum, jadi badan hukum yang berbadan hukum itu terbagi juga, ada perkumpulan berbasis anggota dan yayasan tidak berbasis anggota.
Nah, jadi di situ kita tahu kita sendiri juga organisasi PWRI mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Hormat Akhir, ya. Jadi ada, tapi kita berbasis anggota itu kali ini ada yang berbasis tidak anggota. Kemudian yang tidak berpada hukum boleh juga, boleh saja kita membuat organisasi, berorganisasi, berkumpul, ya ada organisasi RT, organisasi masyarakat ada. Dia tidak berbeda hukum, dia hanya mengumpulkan, tapi tidak. Organisasi berbeda hukum ini dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang yang diatur dalam ADRT. Jadi mereka membuat ADRT saja. Oh, kita harus begini, udah gitu. Yang penting tidak melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Nah, itu yang penting kita tidak melanggar. Lanjut, next. Kita diburu waktu sedikit, Pak Sordi, bisik saya tadi. Jangan lama-lama, Pak. Nah, kemudian dalam Undang-Undang nomor 17 pasal 2 kita lihat azas ormas tidak bertentangan agar ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya udah pasti kita tidak bolehlah bertentangan. Kita buat organisasi besar itu azasnya. Asas bukan asas saya. Kemudian dari pasal 5-nya yaitu ormas bertujuan. Nah, ada tujuannya di situ ormas. Tujuan organisasi meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Nah, itu salah satu. Jadi kita ini juga di sini organisasi memberdayakan anggota kita semua, ya Pak. Akhirnya mendapat juara. Nah, itu salah satu memberdayakan Bapak semua. Contohnya kita senam bersama, memberdayakan semua anggota kita itu. Kita pergi kemana semuanya, pokoknya apa yang kita lakukan organisasi kita sudah dapat juara 1 untuk Kota Padang, menandakan apa tujuan organisasi ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Jadi tidak perlu kita tinggal baca aja lah. Ya, kita baca aja lah Bu. Jadi udah kita laksanakan sebenarnya kita ini kalau dari penilai kemarin menonton, wah iyalah Bapak ini orang-orang mantan pejabat semua katanya yang duduk di sini. Iyalah kami organisasi Persatuan Warga Tamal Indonesia orang-orang pensiun apa saja yang namanya pensiun, bukan pensiun dari manusia, pensiun dari bekerja, namun tetap bekerja. Pensiun manusia mati tiba-tiba, kita tidak bisa lagi ya. Oke, jadi yang ke B, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita perlu juga memberi masyarakat, tapi udah banyak kita lakukan itu. Contohnya kemarin kita memberikan pelayanan masyarakat, memberikan sumbangan apa Pak? Panci, kompor, gas, salah satu itu UKM kita. UKM peralatan untuk usaha bagi pegawai, bagi anggota-anggota kita. Nah itu salah satunya masyarakat. Yang lain-lain juga banyak sudah kita lakukan pelayanan ke masyarakat. Kemudian menjaga nilai agama, kepercayaan terhadap Tuhan yang tetap itu sudah pasti. Melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah ini, jadi kita berorganisasi juga itu tujuannya. Udah kita baca aja. Melestarikan dan memelihara, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah inilah yang agak banyak ini, yang agak tujuan ini kita kadang-kadang lupa di sini tujuan. Bahwa kita ada mengembangkan kesetiakawanan sosial bergotong royong. Kadang-kadang di sini kita ya kurang sosial lah, bukan masalah itu, Bang. Itu kadang-kadang pribadi, tapi secara organisasi kita udah banyak kok yang sama udah mengembangkan kesetiakawanan sosial kok. Gotong royong sering kita mengadakan gotong royong. Kemarin kita sambil acara ulang tahun aja milih-milih sampah kok, bukan gotong royong. Jadi udah kita memang juara 1 Pak ya. Jadi kita juara 1 bukan main-main, memang betul-betul menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Nah ini salah satu, memang ini tidak tampak mewujudkan tujuan negara, gitu ya. Nah, jadi tapi telah tersamnet. Lanjut Pak, ke bawah. Pasal 6, oke. Dari pasal 2 pasal 5, pasal 6. Ormas berfungsi sebagai, tadi bertujuan, sekarang fungsinya lagi kita juga berfungsi menyalurkan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan garis miring atau tujuan organisasi ini. Organisasi juga kita mempunyai tujuan sesuai dengan anggaran besar dan rumah tangga kita ada semua itu.
Jadi pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, ini salah satu seperti sekarang ini, bagaimana kita mengadakan sesuai program kita, yaitu pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mudah-mudahan kita sudah capai juga, walaupun belum diadakan banyak ini Pak ya, beberapa kali baru, tapi namun kita sudah melaksanakan. Sudah itu penyalur aspirasi masyarakat. Nah, kini kadang-kadang masyarakat melalui organisasi ini kan ada Pak, dilihat organisasi ini di masyarakat, ya seperti kami ada Pak. Wah, kita senangnya ikut kami ya, Periluki, saya di Luki juga. Jadi, wah, kami ikut ya, masyarakat itu. Terus aspirasinya, ajak-ajaklah kami ini, katanya kan gitu, ajak-ajaklah kami ini Pak senang. Oh, jadi boleh, akhirnya kami ajak mereka senang bersama tiap Rabu. Nah, itu Pak contohnya aspirasi masyarakat, itu pengen dia. Nah, kita ajak. Kalau yang dari kita mungkin banyak yang lain yang kita ajak mereka. Seperti wisata, mungkin ada Bapak Ibu yang ajak wisata masyarakat, ada kan? Nah, itu salah satu juga mengajak masyarakat. Lanjut kita pemberdayaan masyarakat, tetap kita sudah banyak itu dilaksanakan. Pemenuhan pelayanan sosial juga, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan garis miring atau pemelihara dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Itulah salah dari pasal 6 ya, ormas berfungsi. Kemudian kita juga organisasi tentu ada keuangan ormas. Bagaimana mengenai keuangan untuk organisasi ini diatur dalam undang-undang ini juga dari pasal 37 ayat 1. Keuangan ormas dapat bersumber dari. Kalau dalam anggaran dasar kita juga sudah ada, anggaran dasar pemerintahnya ada juga, tapi patokannya sudah ada berdasarkan keuangan ini. Jadi kalau kita salah nanti dalam anggaran dasar, tapi tidak. Organisasi kita PWRI ini adalah dibangun oleh orang di pusat yang bersatu. Sejarahnya panjang Pak ya, sejarah. Sekali ibu kita anggota baca sejarah PWRI ini berdirinya itu dari tahun 62 itu panjang sejarahnya. Jadi berdiri PWRI ini satu. Iuran anggota, bantuan atau sumbangan masyarakat, hasil usaha atau ormas. Nah, kita PWRI Kota Padang akan membuat suatu usaha. Nanti salah satu Pak Suardia rencana Pak Ketua kita akan mendirikan usaha pembangunan taman kanak-kanak. Itu rencana salah satu. Dan itu juga banyak tujuannya, termasuk tujuan ormas tadi juga masuk di situ. Itu bocorannya. Kemudian ada berupa bantuan sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, bisa ada boleh juga kita. Kegiatan lain yang sah menurut hukum dan garis miring atau anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Itulah yang selalu kita harap untuk berjalannya organisasi kita ini. Anggaran pendapatan belanja daerah juga. Jadi kita kejar itu ya untuk mendapatkannya. Itulah keuangan ormas yang kita harus kejar. Ayat 2. Keuangan ormas sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dikelola secara transparan dan akuntabel ya. Nah, ini keuangan kita jaga-jaga keuangan semua, jadi sudah dikelola dengan baik ya. Bu Mary, Pak Asli itu jaga-jaga keuangan semua. Itu juga yang duduk di ketua kita, yang lain-lain ketua itu semua juga keuangan tadi dibicarakan oleh Pak Suadi. Kemudian ayat 3 dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ormas menggunakan rekening pada Bank Nasional. Kita tidak apa-apa, sudah laksanakan. Jadi pada Bank Nasional. Jadi sudah jelas ini lanjut Pak. Jadi keuangan kita sesuai. Nah, kemudian di pasal 38 dalam hal ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota, ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan atau ART, anggaran dasar rumah tangga dan anggaran dasar organisasi dan anggaran dasar rumah tangga organisasi. Nah, ini yang harus keuangan itu, dan ini untuk PWRI telah diperiksa kemarin sama Kesbangpol dan kita bagus semuanya, jelas dan transparan, jelas semua keuangan, 1 rupiah pun tidak ada lagi. Kemudian ayat 2 dari pasal 38 dalam hal organisasi masyarakat menghimpun dan mengelola bantuan sumbangan masyarakat, ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Itu yang cerita Pak Suardi juga tadi ketua menanya, mana laporannya Pak yang jangan? Nah, itu pernah juga tentang laporan kegiatan. Dan ini laporan keuangan apalagi, dan semua ada
Prabowo. Sumber keuangan ormas dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Itu dia. Pak, lanjut. Jadi itu modelnya keuangan. Kemudian kita organisasi juga harus diperdayakan. Pemberdayaan organisasi masyarakat. Ya. Satu, pemerintah dan atau pemerintah daerah selaku pemberdayaan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas itu tetap itu berarti ke pemerintah lagi. Dalam melaksanakan pemberdayaan ormas pemerintah dan dari ke pemerintah untuk memberdayakan ini karena di judulnya tadi berhubung pemerintah. Nah ini banyak pemerintah di atas. Kemudian selanjutnya pemberdayaan ormas dilakukan melalui itu oleh pemerintah juga fasilitasi kebijakan berupa peraturan perundangan yang mendukung pemberdayaan ormas tadi. B. Penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa penguatan manajemen organisasi, penyediaan data, informasi, pengembangan kemitraan. Nah, ini juga tujuannya kita ketahui ini dari undang-undang ini supaya kita berorganisasi. Nanti kita apa-apa bisa ada hak dan kewajiban ke situ gitu. Lanjut Pak, ini tentang sudah dapat bahan sudah ada sampai ibu semua bisa dilihat. Lanjut kemudian C-nya tadi peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan garis miring atau kursus. Nah, jadi kita ini juga kalau ada perlu nanti anggota kita diperlukan untuk mengetahui sesuatu, kita bisa dikirim juga untuk belajar, ya, dididik dan dilatih. Ada pelatihan dari pemerintah, dilatih ini orangnya. Nah, kita mau menjadi anggota untuk melaksanakan. Kemudian ada kursus-kursus kita ikut. Nah, seperti saya kemarin disuruh untuk menghadiri, ya, ada kesempatan ada wawancara, dia ikut. Dalam hal pemberdayaan organisasi masyarakat dapat bekerjasama atau mendapat dukungan dari ormas lainnya, masyarakat dan garis miring atau swasta. Nah, ini kalau untuk kita organisasi sendiri dapat mengadakan seperti itu. Kemudian kerjasama dan atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pemberian penghargaan program bantuan dan dukungan operasional organisasi. Kita yang mengadakan, kita ini kan organisasi BWL ini kan enak. Kalau ke kecamatan ini camat ada sebagai pembina kita. Organisasi tertinggi itu dipegang oleh pembina, Pak. Ya, supaya tahu ya. Organisasi masyarakat ini dipegang oleh pembina. Jadi kalau pembina kita secamat, jadi kita bisa minta ke pembina supaya majunya organisasi semuanya ini bisa dilaksanakan. Ke camat seperti kita dikasih ruangan sekali semacam kasih bantuan itu salah satunya. Pak, lanjut. Kemudian ini yang penting juga kita tahu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tadi, yaitu tentang larangan organisasi. Kita buat organisasi tapi kita tidak tahu nanti yang kita laksanakan salah rupanya menurut undang-undang. Hati-hati karena setiap yang salah tentu ada sanksi nanti. Pasal 59 dari undang-undang tadi yaitu ormas dilarang dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintah. Jadi kalau membuat organisasi lambangnya kalau kita PWRI bagus, lambang nggak ada, lampu beda dari pemerintah ya. Kemudian B, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga atau badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera ormas atau dan garis miring atau C-nya itu menggunakan nama, lambang, bendera. Jadi banyak juga ya, tapi itu bukan organisasi yang berizin. Dia membuat lambang tetap memakai lambang negara lain dipakai segala macam, kan itu yang ditangkap itu. Nah, ini salah, tidak boleh. Kemudian ya garis miring dan garis miring atau tadi menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Jadi kita juga membuat organisasi sesuai dengan undang-undang ini tidak boleh juga lambang kita sama dengan partai, dengan organisasi lain. Ya kita bedakan. Tapi yang mirip ada, banyak orang juga bikin mirip-mirip. Tapi sepanjang tidak menyalahi aturan ya masih dibolehkan. Kemudian ormas dilarang juga dengan ayat 2-nya menerima dari atau memberikan kepada pihak lain, pihak manapun, sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan garis miring atau mengumpulkan dana untuk partai politik, itu dilarang benar kita. Jadi dilarang tadi
yang kita yang dapat itu Pak pasti selalu bilang, ini tidak boleh kita hibahkan lagi, tidak boleh kita serahkan lagi. Jadi caranya bagaimana? Jadi Bapak Ibu semua kecamatan yang dapat bantuan dari kota itu bukan hibah lagi dari PWD kota ke kita, bukan. Kita membelanjakan dan memakai uang itu, kita pakai untuk membeli apa gitu. Makanya diminta notanya diserahkan ke kota-kota lah yang bertanggung jawab. Seperti itu menurut undang-undang. Jadi makanya kita kalau dulu pernah kita langsung uang dikasih. Nah gitu, langsung uang dikasih dipergunakan sama kita. Pertanggungjawabannya cukup kota yang membuat. Tapi itu sama saja, bukan oleh uang dikasih. Sekarang belanjakan mau beli apa? Nah kemarin mungkin banyak yang lain-lain membeli apa itu ya, seperti Luki kita membeli wireless atau pengeras suara itu, membeli itu ke tambahan. Dan lanjut Pak, mengumpulkan dana untuk partai politik itu memang dilarang sekali untuk kita sebagai organisasi sosial ini. Kemudian organisasi masyarakat dilarang dalam ayat 3-nya melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan atau golongan. Nah ini juga kita tidak boleh mengejek-ejek suku atau bermusuhan atau segala macamnya. Ya itu yang sudah pasti, apalagi kita udah pensiun semua tidak pernah ya melakukan itu. Melakukan pelanggaran, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Ini hanya untuk mengingat kita sebagai anggota dan siapa yang punya ketua organisasi di banyak organisasi ibu-ibu, bapak-bapak, ya senior saya ini semua. Jadi supaya ini perlu kita ketahui juga supaya jangan kita ya melanggarnya, melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan garis miring atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi kadang-kadang kesannya ada juga tidak tahan lagi, ada kegiatan yang terjadi di luar, kita ini organisasi langsung dia itu organisasi Jakarta banyak itu ya, yang seperti yang kemarin dibubarkan, itu organisasi dibubarkan karena dia apa, sudah menghukum sendiri. Hukum itu kan dihukum oleh negara, kan ada penegak hukum. Apa itu namanya dulu? Mungkin Bapak tahu ya, yang belum puasa apa namanya itu masuk menceliat rumah makan yang buka segala macam, kata namanya itu Bu, kekerasan terjadi. Padahal dia organisasi, nah dia melanggar pasal di akhir dibubarkan. Itulah ya, jadi supaya kalau melarang dibubar. Ormas dilarang juga menggunakan nama, lambang, bendera dan atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan nama, lambang, bendera dan atau simbol organisasi separatis atau organisasi terlarang. Jadi ada organisasi terlarang, kita tidak boleh juga menyamai itu atau membuat seperti itu gitu. Yang penting untuk kita ketahui itu sudah itu melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara dan kedaulatan Indonesia. Kita berorganisasikan untuk sosial, kita tahunya ya separatis ya. Banyak itu mungkin di daerah-daerah lain ada gitu. Alhamdulillah kita di daerah barat Sumatera ini tidak ada. Kemudian menganut pengembangan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini kadang-kadang kita yang lupa, kita sudah berorganisasi atau ada paham-paham yang selalu kita kembangkan sebenarnya itu bertentangan dengan Pancasila. Nah kita tidak sadar kadang, nah inilah gunanya kita mengkaji juga apa tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 ini tentang organisasinya. Lanjut Pak. Sanksi. Nah ini kalau ada tadi ini kewajiban dan semuanya, kini ada sanksi kalau kita melanggar daripada aturan itu berada di pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 ya. 1 ayat 1, ormas yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 51, pasal 59 ayat 21, pasal 21 ayat 1-nya dan ayat 2 dijatuhi sanksi administratif. Nah itu dia. Kemudian ayat 2-nya, ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dan pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 dijatuhi sanksi administratif dan garis miring atau sanksi pidana. Nah di sini udah mulai masuk pidana. Tadi administratif mungkin dibubarkan, mungkin ditutup, mungkin diperingatkan. Nah kemudian sudah ada masuk pidana.
Ini sampai pidana Pak kalau kita melanggar aturan ini. Dari pasal 61 undang-undang tadi, ayat 1-nya pasal 61, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 1 tadi. Ayat 1 terdiri atas peringatan tertulis. Nah itu mungkin kalau salah diingatkan dulu oleh pemerintah Kesbangpol, menghentikan kegiatan. Nah itu salah satu yang menghentikan. Dan garis miring atau ya, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Jadi kalau organisasi itu sudah melanggar, bisa status badan hukumnya dicabut dan kemudian juga mencabut terdaftarnya di Kesbangpol. Kita akan mendaftarkan. Jadi dari 124 undangan kemarin untuk menghadiri penerimaan penghargaan award kemarin. Nah kemudian itu yang terdaftar baru di Kesbangpol waktu saya menerima materi ini baru 60. Dan pada waktu itu banyak ketuanya yang hadir mendaftar. Dia mendaftar pakai aplikasi, daftarlah 5, jadi sudah 65. Kalau sekarang mungkin dengan kemarin diadakan ini fokus discussion itu, jadi mungkin sudah menambah sekarang yang terdaftar. Karena bagusnya terdaftar itu banyak nanti gunanya itu. Next, sanksi lanjut. Ayat 2-nya terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B juga dikenakan sanksi keimigrasian. Kalau orang luar tahu siranya, itulah imigrasi ya. Keimigrasian apa aturan-aturan hukum imigrasi itu ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Salah satu mungkin di deportasi dibalikkan. Yang ayat 3, sanksi administratif yang dimaksud pasal 60 ayat 2 berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menkeu, Menteri Hukum dan HAM, atau mencabut status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Nah ini juga tadi ya, jadi semuanya kita kalau sudah melanggar ini, satu administratif, kedua pidana. Ini pidana belum tampak, tadi pidananya salah satu mungkin mendeportasi tadi itu imigrasian kalau orang asing. Kalau kita ditutup tadi. Huruf B-nya mencabut status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ayat 4 itu huruf B tadi pasal ayat 3, ini huruf ayat 4-nya dalam melaksanakan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat 3, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Kesbangpol itu terutama kan pertimbangan segala macam bahwa dia belum menyalahkan. Lanjut Pak, kita tidak berlama-lama. Kemudian pasal 2, banyak pasalnya kayak pasal 62 ayat 1, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf A diberikan hanya 1 kali dalam jangka waktu 7 bulan. Nah, jadi sanksi itu juga berdampak dikit lagi. Oke, dikit lagi. Ini dikit juga Pak. Dalam 7 bulan, jadi ada tahap. Kemudian dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi 7 bulan, dan materi dan menteri yang menyalahkan unsur pemerintah di bidang hukum ya dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Nah, itu. Ayat 3-nya dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi lagi, tetap itu melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum itulah. Terus Pak. Nah, peraturan ormas dalam rencana pembangunan. Ini kalau kita organisasi itu masih bisa berperan dan berkiprah di bidang 1, peran ormas dalam rencana pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Apa-apa itu silakan nanti Bapak Ibu kalau mau yang berkiprah di sini. Kalau enggak apa-apa karena kita juga udah pensiun ya. Ini orang-orang yang aktif ini, organisasi kan ada yang aktif. Yang aktif dalam pembangunan itu dia ini, wah ini tidak cocok nih begini-begini, atau mengasih saran harus begini orang. Lanjut Pak, kita tidak bicara tentang ini, lanjut sistem perencanaan pembangunan bagaimana. Nah kemudian peran aktif juga, peran organisasi masyarakat dalam penataan
2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, tata ruang kita pemerintahan ini kadang-kadang telah dibuat segala macam, kadang-kadang nggak cocok lagi, Bu, Bapak Ibu. Nah, itu kita sebagai ormas kita bisa ikut di situ menyampaikan ini tata ruangnya cocok Pak, supaya waktu perubahan selanjutnya oleh pemerintah ini jadi dapat perhatian bahan kita. Nah, dengan adanya tata ruang tidak sesuai lagi, mungkin kita tahu dengan adanya seperti Gelodo, adanya yang terjadi musibah di kita ini, banyaknya tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Tapi tetap diberikan. Nah, gitu dia. Jadi kalau kita yang dari organisasi boleh kita mengajukan, tapi itu waktu pada membuat aturan itu biasanya seperti itu. Lanjut Pak, kita tidak membahas selanjutnya. Kemudian peran organisasi masyarakat dalam bidang lingkungan hidup. Kita juga bisa berperan dalam bidang lingkungan. Jadi sudah 2 bidang tadi ya, pembangunan, kemudian tata ruang, lingkungan hidup. Kita juga sesuai dengan undang-undang itu, Bu. Jadi kita ini organisasi ini sesuai dengan undang-undang ini juga bisa berkiprah, itu maksudnya. Lanjut Pak, jadi kita tidak membahas dengan ini, cuma untuk mengetahui bahwa ormas ini bisa berperan aktif. 1, peran ormas terakhir dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. Jadi kita kadang-kadang kita tidak bisa diam aja dalam menerima pendidikan ini. Sebenarnya kita bisa berperan, ya. Dan contohnya, oh ini sekarang kurikulum merdeka, betul kan, betul-betul baik. Kurikulum merdeka segala macam itulah contohnya. Tapi ya kita kadang-kadang harus bisa mengikuti, gitu ya. Karena memang itu pemerintah sudah mengatakan baik semua. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, sampai sekian dan terima kasih. Itu bahan-bahan yang dapat saya terima dulu pada tanggal 27, dan sekarang saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu semua, dan tinggal Bapak Ibu semua lagi menyampaikan kepada anggota di kecamatan. Kita nggak boleh begini. Ini aturan undang-undang untuk organisasinya. Jangan salah terhadap anggota dan terhadap lain-lain aturan ada yang melanggar atau keluar dari undang-undang ini, yaitu melihat kepada RT kita Pak. Jadi RT juga kita lihat. Jadi bukan di sini saja, karena kita tahu tadi organisasi tidak terdaftar organisasi itu dia melihat kepada RT-nya. Nah, itulah tentang organisasi dan undang-undang jelasnya tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Demikian saya sampaikan, mungkin lebih kurang. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya tidak pada tempatnya, saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli SHMH yang telah memaparkan ya kelanjutan dari konsolidasi organisasi serta pertemuan berkala. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau umur panjang, rezeki muda, badan selalu sehat hendaknya. Sekarang pada sesi yang pertama